Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repi Mandira, NIM 07011181924026 dari Universitas Sriwijaya di Indralaya untuk mata kuliah Manajemen Aset Publik dan Daerah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen aset. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari manajemen aset. Manajemen aset terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan aset. Manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan aset sendiri adalah sebuah barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar yang dimiliki oleh suatu instansi atau badan usaha. Jadi, manajemen aset itu mencakupi proses perencanaan sampai dengan proses penghapusan, di mana harus adanya proses pengawasan terhadap aset-aset selama penggunaannya oleh suatu instansi atau badan usaha. Jadi, manajemen aset sendiri adalah proses sistematis untuk mempengaruhi, mempertahankan, dan menghemat segala aset yang dimiliki oleh suatu instansi agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, siklus manajemen aset. Dalam menerapkan manajemen aset, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar siklusnya dapat terbentuk. Beberapa tahapan manajemen aset sebagai berikut. Yang pertama itu, perencanaan kebutuhan aset. Pada tahap awal dari proses manajemen aset, di mana perencanaan dilakukan pada hal-hal apa yang diperlukan dalam mengelola aset. Misalnya, kebutuhan pengadaan, inventaris, pemeliharaan. Perencanaan kebutuhan manajemen aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Yang kedua, pengadaan. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan untuk mendapatkan aset, misalnya barang atau jasa yang diperoleh dengan biaya sendiri atau dari pihak lain. Penggandaan harus didasari dengan prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas, transparan, terbuka, bersaing secara adil, serta akuntabel. Ketiga, pemanfaatan aset. Pada saat digunakan, harus dilakukan pencatatan mengenai maksud dan tujuan penggunaan aset. Unit kerja mana yang menggunakan, lokasi, dan informasi terkait lainnya, sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara disewakan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kedua, dipinjamkan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun atau dapat diperpanjang. Tujuan pemanfaatan aset yaitu untuk mendayagunakan aset dan meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset. Yang keempat, pengamanan dan pemeliharaan. Pada tahapan ini, setiap aset yang dimiliki digunakan untuk melakukan tugas kerjaan sesuai dengan fungsinya agar mencapai tujuan sebuah instansi. Pengamanan aset dapat dilakukan dengan cara pengamanan administrasi, seperti adanya kartu inventaris barang, daftar inventaris barang, catatan akuntansi barang, laporan mutasi barang, dan laporan tahunan. Yang kedua, pengamanan secara hukum. Yang ketiga, pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan penyimpanan di gudang barang daerah, pemagaran, pintu berlapis, pemberian kunci, alarm, CCTV, dan penjaga. Yang kelima itu penghapusan dan pemindahantanganan. Pada tahapan ini, perusahaan atau instansi akan menilai aset apa yang dianggap tidak menguntungkan dan akan dihapuskan. Penghapusan aset daerah dari daftar aset digunakan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat, atau hilang. Prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu pengalihan aset, pengalihan hak atau tanggung jawab wewenang, dan pemanfaatan unit kerja ke unit kerja lain dalam lingkungannya sendiri. Misalnya, penyertaan modal dan hibah. Yang kedua itu penghancuran aset. Tindakan menghancurkan atau memusnahkan aset untuk mengurangi aset karena dianggap tidak dapat digunakan lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.